Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para peserta PJJ model pembelajaran Angkatan 3 yang berbahagia. Untuk kali ini akan saya sampaikan model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Indikator pencapaian kompetensi dari model PJBL ini yaitu bisa menjelaskan konsep dasarnya, prinsip-prinsipnya, kemudian manfaatnya, kemudian teknik penilaiannya, dan juga sekaligus bagaimana cara membuat rancangan pembelajarannya. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan juga informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar. Nah, untuk prinsip-prinsip pembelajarannya, di sini pembelajar atau peserta didik ini menjadi pusat pembelajaran yang melibatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar mereka. Kemudian, tugas proyek ini menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Produk, laporan, atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapat tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya. Nah, manfaatnya, Bapak Ibu di sini, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, bahan, alat, dan menyelesaikan tugas, kemudian meningkatkan kolaborasi peserta didik yang bersifat kelompok. Kriteria pembelajaran berbasis proyek yaitu keterpusatan, centrality, berfokus pada pertanyaan atau masalah, investigasi konstruktif atau desain, otonomi pembelajar, dan realistis. Karakteristik project based learning di sini yaitu menekankan pada aktivitas pembelajaran siswa yang berupa student center atau berpusat pada siswa di mana siswa akan menjadi problem solver, decision maker, investigator, dan documentation ya. Jadi sekaligus mereka akan menjadi hal-hal tersebut. Kemudian berperan sebagai pekerja pada suatu bidang ilmu tertentu yang sesuai. Nah, ini nanti tentu saja berdasarkan dari kemampuan masing-masing peserta didik. Long term, yaitu jangka panjang waktu proses pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan proyek, topik, atau tema yang ditentukan. Jadi di sini ada jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut. Terintegrasi dengan isu-isu nyata. Kemudian juga mengembangkan keterampilan dunia nyata, jadi kemampuan bekerja dengan baik, membuat keputusan yang bijaksana, mengambil suatu inisiatif atau ide-ide yang kreatif dalam memecahkan masalah yang kompleks yang ditemukan selama tugas proyek mereka. Dan kemungkinan bisa memadukan berbagai gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Dan hambatannya adalah memerlukan banyak waktu yang harus disediakan ya karena jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan. Karena untuk pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dari perencanaan yang berupa rancangan atau desain sampai nanti hasil akhir yang berupa suatu hasil karya. Banyak orang tua peserta merasa dirugikan karena menambah biaya. Nah, ini bisa disiasati mencari bahan-bahan atau alat-alat yang murah ya, bisa yang bekas pakai atau yang second atau yang daur ulang ya. Jadi benda-benda bekas di sekitar yang sudah tidak terpakai. Banyak pendidik merasa nyaman dengan kelas tradisional. Nah, di mana pendidik memegang peran utama di kelas. Nah, ini karena
kelas yang biasanya itu hanya ceramah, ya kelas tradisional, di dalam kelas hanya ceramah dan guru yang memegang peran utama. Nah, ini sudah merasa nyaman, ya, tidak ingin yang repot. Ya, ini kendalanya dari Bapak Ibu guru sendiri sebenarnya. Nah, ini bisa disiasati. Bapak Ibu bisa berkolaborasi atau minta pertimbangan atau saran atau berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain sehingga tidak merasa berat untuk melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek ini. Banyak peralatan yang harus disediakan, ini sekali lagi bisa disiasati, bisa menggunakan alat-alat atau bahan-bahan yang bekas pakai atau sudah tidak digunakan lagi. Langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dari penentuan proyek. Ya, Bapak Ibu di sini bisa penentuan proyek sesuai dengan tema atau topiknya apa, kemudian dirancang, ya, perancangan penyelesaian proyek. Jadi nanti didesain dulu, dirancang dulu proyeknya. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan jadwal, mau dimulai kapan, dilaksanakan kapan, kemudian nanti selesainya kapan. Ya, ini ada jangka waktu tertentu, ya, dibuat atau disusun jadwalnya. Kemudian yang keempat adalah penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru atau pendidik. Nah, ini pelaksanaan, ya, tahapan pelaksanaan, tahapan penyelesaian dari rancangan atau desain yang tadi sudah dibuat. Nah, ini diselesaikan atau dibuat, ya, dilaksanakan. Nah, tentu saja di sini juga harus selalu dimonitoring atau dimonitor atau diawasi, ya, dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang kelima yaitu penyusunan laporan dan presentasi setelah setelah selesai, ya, pelaksanaannya, kemudian laporannya disusun, ya, laporan pelaksanaan tadi sudah sampai manakah jadi proyeknya, apakah sesuai dengan waktu yang ditentukan ataukah tidak, kemudian dibuat laporannya, kemudian dipresentasikan. Kemudian selanjutnya evaluasi proses dan hasil proyek. Jadi laporan dan presentasi tadi mendapatkan umpan balik, ya, mendapatkan tanggapan dari peserta didik yang lain dan juga dari guru. Nah, nanti dievaluasi hasil proyeknya dengan harapan untuk kedepannya proyek menjadi lebih baik lagi. Dan untuk penilaiannya, penilaian pembelajaran berbasis proyek, nah ini berdasarkan kemampuan mengolah, relevansi dan keaslian, ya, keaslian dari proyek ini, apakah ide sendiri, ya, relevansi dengan teori atau konsep-konsep yang sudah dipelajari. Nah, kemampuan pengelolaan artinya kemampuan menyelesaikan tugas proyeknya. Nah, ini contoh penilaian berbasis proyek untuk SMP IPA, ya. Misalnya KD 47 melakukan penyelidikan untuk menentukan sifat larutan yang ada di lingkungan sekitar menggunakan indikator buatan maupun alami. Nah, ini indikatornya beberapa, ini 2, ya, ini banyak indikatornya, tetapi di sini indikator 471 dan 472 saja. Di sini menggunakan indikator alami, ya, yang alami, yang buatan tidak di sini. Yang alami ini menggunakan kunyit, kubis ungu, dan bunga mawar. Nah, ini sifat larutannya nanti akan diselidiki. Nah, kemudian setelah ditulis laporannya baru dipresentasikan. Nah, dipresentasikan hasil penyelidikan, ya, menggunakan indikator alami untuk menentukan sifat larutan. Nah, ini kemudian ini adalah contoh rubrik penilaian proyeknya. Nah, ini ada skornya. Jadi nanti untuk model ini, model PJBL ini, Bapak Ibu nanti penilaiannya menggunakan rubrik dan juga penskoran. Ya, tahapannya di sini sesuai jadwal ini: perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian data, pengolahan data. Nah, ini pengumpulan data, pengorganisasian data ini pada saat pelaksanaan. Jadi ini perencanaan, ini pelaksanaan, kemudian penyajian data ini adalah hasil akhir. Nah, hasil akhirnya berupa apa nanti? Membuat laporan tertulis, mempresentasikan hasil pengamatan.
Nah, ini adalah hasil karyanya. Kemudian di sini skornya, ya misalnya perencanaan 1 sampai 5, pengumpulan data 1 sampai 10. Nah, seperti ini dibuat skornya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Silahkan mempelajari materi yang sudah diberikan dan juga menyelesaikan tugas-tugas pada lembar kerja. Terima kasih atas atensinya sekali lagi. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.